Salam Utureok Mania. Halo guys, kali ini Pak D kedatangan unit Nissan Grand Livina L11 yang datang dengan keluhan mobilnya RPM idle. Dia itu naik turun, kemudian kalau digas dia hanya mentok di RPM 3000 sampai 3500 RPM. Nah, kemudian selain itu terdapat mil yang menyala di dashboard, di mana pada saat trouble itu terjadi, kondisi mil dia posisinya menyala. Nah, hal itu menunjukkan bahwasannya terjadi problem pada sistem injeksi pada unit ini. Itu. Nah, problemnya seperti apa, kemudian trouble-nya apa, diagnosa analisanya apa. Nah, nanti kita akan dibantu dengan menggunakan alat yang dimiliki oleh bengkel Sarma Auto Service. Nah, alatnya apa? Jadi kita akan menggunakan yang namanya ting diag. Nah, seperti ini. Nah, ting diag ini sebagai VCI yang nantinya akan digunakan untuk membaca problem yang terjadi pada unit, pada mobil. Nah, untuk software yang kita pakai yaitu software Diagzone. Nah, seperti ini softwarenya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini Diagzone. Nah, nanti kita akan melakukan diagnosa menggunakan software ini dengan komunikasi dengan menggunakan ting diag tadi. Nah, seperti apa prosesnya nanti bisa lihat saja di berikut ini. Semoga kita bisa memberesi problem pada unit Nissan Grand Livina ini, dan nanti hasilnya seperti apa akan Pak D sampaikan di video di belakang. Oke, kita lanjut ya. Yuk. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita melakukan checking terhadap keluhan yang disampaikan oleh konsul. Nah, di sini terlihat kondisi RPM-nya tidak stabil, digas pun hanya mentok di RPM 3000, tidak bisa naik lagi. Nah, ini kita coba ya. Nah, ini pedal gas kita injak, RPM tidak bisa naik gitu. Nah, nanti kita menggunakan launch ting diag ya tepatnya. Nah, seperti ini alatnya. Kemudian untuk software yang kita gunakan yaitu Diagzone Pro itu. Ini adalah aplikasi yang kita gunakan yaitu Diagzone Pro. Kita pilih, kita klik, kemudian masuk ke menu pilih area Asia ya. Nah, kemudian pilih Nissan, kemudian kita klik OK. Kita klik OK untuk kita terhubung dengan VCI ting diag tadi ya. Tunggu proses loading. Nah, setelah terhubung kita pilih manually select. Jadi kita pilih secara manual, kemudian pilih Far East, kemudian pilih Indonesia karena produksi mobil ini di Indonesia ya. Kemudian pilih unit Nissan Grand Livina karena unit Grand Livina yang masuk ke kita ini adalah L11 Grand Livina 2013 up sampai 2018. Pilih Livina garing X Gear. Nah, ini L11 ya, produksi 2013 up sampai 2018. Kemudian pilih menu Health Report. Nah, dari sini kita ketahui bahwasannya terdetek pada bagian sistem electrical engine bahwasannya ada ditemukan fault code. Ini adalah proses untuk mengetahui kondisi kesehatan dari masing-masing modul electrical yang ada pada mobil. Kalau di sini ada tertera not equip, berarti dia tidak dilengkapi. Unit Nissan Grand Livina yang ada ini yaitu tipe all new Grand Livina tipe SV
dimana memang untuk fitur anti lock braking system, kemudian karena manual transmission ya, jadi untuk transmissionnya dia not equipped. Biasanya ini untuk unit Matic biasanya ada, karena ada transmission control modulnya. Terlihat kan di sini ada ditemukan kondisi DTC P0102 MAF sensor circuit. Bisa jadi ini adalah penyebab terjadinya problem yang ada pada kendaraan ini, dimana ketika digas dia tidak bisa mentok atau tertahan di RPM 3000, kemudian RPM-nya juga tidak stabil. Untuk memastikan kita cek dulu data monitornya. Caranya gimana? Kita pilih, tekan enter ya. Ketika nantinya kita menekan enter di bagian engine, ini akan terhubung dengan sistem electrical engine, dimana kita ingin melihat data monitor yang ditampilkan yang terdapat pada engine, bagaimana sih kondisinya. Ini kita proses loading ya, kita pastikan dulu, kita coba cek DTC code-nya ya, MAF sensor yang bermasalah. Kemudian untuk memastikan silakan lakukan pembacaan read data streamnya, pilih all signal, kemudian karena ini MAF sensor, nanti kita pilih MAF sensor, kemudian beberapa item aja yang buat referensi, coolant temperature, engine speed kita pilih, kemudian kita scroll ke bawah, mass airflow sensor. Itu gimana datanya, kita cek ya. Di sini bisa terlihat bahwasanya MAF sensor tidak mengirimkan data sinyal sama sekali. Angka standarnya dimana harusnya ketika kita gas dia berubah, tapi ini menunjukkan angka 0. Ini perlu analisa lebih lanjut ya. Apakah MAF sensornya yang bermasalah, atau power supply-nya yang bermasalah, atau output sensornya yang bermasalah. Ini yang nantinya akan kita lakukan diagnosa lebih lanjut. Selanjutnya setelah kita ketahui bahwasanya sumber permasalahannya ada pada MAF sensor, langkah selanjutnya kita akan melakukan perbaikan serta pengecekan pada komponen MAF sensor. Itu. Komponennya di mana? Di sini. Ini adalah kondisi engine sebelum kita lakukan perbaikan. Terlihat di sini memang kondisinya bergetar sekali dan juga naik turun. Jadi sangat tidak nyaman sekali. Ini yang nantinya akan kita perbaiki, dimana tadi hasil pembacaan scanner ditemukan kondisi MAF-nya yang bermasalah. MAF-nya di mana? Ini dia. Ini adalah komponen MAF sensor. Cara melepasnya, kita lepas 2 baut ini, kemudian locknya kita tekan. Ini locknya kita tekan, kita lepas, habis itu lakukan pemeriksaan. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata memang MAF-nya bermasalah, dan setelah kita lakukan penggantian, kita lakukan cek kembali ya. Tadi pada saat awal kita nyalakan setelah dilakukan penggantian MAF sensor, RPM-nya sudah stabil, digas pun juga sudah oke, tetapi cek engine-nya masih nyala. Oleh karena itu setiap kali kita melakukan perbaikan pada sistem injeksi mobil, jangan lupa untuk melakukan reset. Ini fase proses kita melakukan reset setelah pasca melakukan perbaikan. Prosesnya sama seperti di awal tadi. Kita coba lihat posisi health report-nya bagaimana. Karena kondisi cek engine-nya masih nyala, jelas di sini engine akan menemukan fault code-nya. Fault code-nya apa? Nanti kita bisa lihat. Ini masih proses scanning ya, kita tunggu terlebih dahulu. Kurang lebih 1 menitan untuk melakukan pembacaan
kondisi hold tripod masing-masing electrical module itu. Yang perlu diperhatikan di sini yang ingin Pak D sampaikan bahwasannya fase setelah kita melakukan perbaikan problem di sistem injeksi, selalu lakukan scan terlebih dahulu sebelum memang itu dipastikan untuk diserahkan ke konsumen. Jadi kenapa hal ini perlu kita lakukan? Untuk memastikan bahwasannya problem yang sudah kita tangani memang benar-benar secara sistem, secara memori problem di modul itu benar-benar sudah terhapus. Nah, ini kita cek terlebih dahulu ya. Kita sudah melakukan perbaikan, kita ganti mouth sensornya. Tadi di gas pun juga sudah oke, sudah normal, tetapi cek engine masih nyala. Nah, ini kita bisa lihat mouth sensornya masih terbaca. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan iris. Kita enter ya. Kemudian akan masuk ke bagian menu engine. Masih proses. Kita lakukan read fault code ya. Ini mouth sensornya masih terbaca. Kita keluar, habis gitu lakukan clear fault code. Di sini kita melakukan proses yang namanya clear atau melakukan iris DTC. Setelah kita melakukan iris, di check engine mobil pun juga sudah tidak nyala. Di sini pun juga no DTC juga. Kita coba lakukan cek di pembacaan mouth sensornya. Tadi kondisinya dia 0 tegangannya, di gas pun tetap 0. Sekarang kita lihat ini mass airflow sensor. Ini sudah menghasilkan tegangan, sudah memberikan input tegangan di komputer. Itu ya, alhamdulillah kondisi mobil sudah normal kembali. Kita keluar, kita pastikan sekali lagi kondisi hold tripodnya gimana. Kita cek ya. Semuanya sudah dalam kondisi normal di mana tidak ada fault atau kode kerusakan yang tersimpan. Engine, meter, BCM, airbag, EPS, IPDM pun semuanya sudah normal. Alhamdulillah. Ini kita bisa lihat ya, kondisi unit yang sudah diperbaiki, RPM pun juga sudah normal dan alhamdulillah beres.